Untuk beribadah mengabdi kepada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya, kepada Allah. Itu tujuan menciptakan manusia. Kalau di Kristen sekarang kalau di Kristen sama-sama dengan Tuhan memerintah di dunia ini. Pak JS, alam semesta. Bukan untuk beribadah. Ya, Pak JS, kalau di Kristen apa tujuannya diciptakan manusia? Silakan. Ya untuk memerintah bersama Tuhan. Membunuh Tuhan. Alam semesta. Memang. Tujuan utamanya itu. Aduh, lucu kali. Aduh, sakit perut gue tahu. Lanjut Pak Guru, lanjut. Baca aja ayatnya. Kok masa Adam diciptakan untuk beribadah? Kenapa manusia bisa mati? Makanya kalau untuk Kristen nggak perlu ibadah kan? Nggak perlu. Kristen nggak perlu ibadah kan? Ada ibadah kalau waktu karena hidupnya kalau untuk beribadah. Dalam dosa kok disuruh beribadah? Ini diskusi apa saling Iya, makanya kalau untuk Kristen itu nggak harus ibadah, nggak perlu itu. Ngapain? Tuhannya aja turun dibunuh kok. Ada. Ngapain kau capek-capek ngasih aturan banyak-banyak? Kau bunuh aja kau, selesai urusannya, kan gitu. Apa itu ibadah menurut Bapak? Nah iya, sekalinya ngasih aturan ibadah di dalam hukum Taurat Musa dan kitab para nabi, yang punya aturan itu malah yang dibunuhnya. Selesai aturan jadinya. Saya mau tanya Bapak, dalam Islam itu ibadah. Iya kan? Ibadah itu apa? Yang 5 kali sehari itu. Yang tidak ada ditulis di Quran. Ada ayatnya loh Bu Melodi. Bu Melodi, kan Tuhan itu menurunkan kitab Taurat Musa, kitab para nabi, memberikan pengajaran kepada mereka, ya kan? Pengajaran itu aturan tuh, peribadahan tuh, aturan semua ya, menghadap Tuhan, korban, bagaimana makanan, semua aturan itu ada. Tiba-tiba Tuhannya Kristen datang di abad pertama, begitu datang dibatalkan itu semua dengan cara apa? Pembuat aturannya yang dibunuh. Jadi untuk menyelesaikan perkara hukum, pembuat hukumnya dibunuh, selesai itu, nggak ada lagi aturan. Kejam kali, oi. Nah, gitu faktanya kok. Yang bisa memperbaiki hubungan rusak itu antara manusia dengan Tuhan itu harus manusia. Jadi harus dikorbankan itu. Coba kau baca Galatia 3:13. Galatia 3:13. Hukum Taurat itu kan yang membuat Tuhan, ya. Hukum Taurat itu yang membuat Tuhan, memberikan aturan kepada Nabi Musa dan para pengikutnya. Nah, lalu oleh Kristen itu dibatalkan hukum Taurat. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus mati digantung di kayu salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Hukum Taurat yang menjadi aturan peribadahan Bani Israel dibatalkan dengan cara membunuh pembuat hukumnya. Itulah kalian. Nah iya, ibarat gini, di negara kita ini, negara Indonesia ini, misal nih, atau negara Konoha atau negara Amerika, nah ada misal contoh lah, saya kasih contoh aja ya, pembuat kebijakan, presiden misal, aturan begini dan begitu, pembuat kebijakan. Untuk membatalkan pengaturan kebijakan itu, pembuat kebijakannya yang dibunuh. Selesai, nggak ada lagi. Nggak ada lagi kebijakannya. Jadi di luar nalar ya, ini pembunuhan terhadap Yesus ini di luar nalar. Orang yang bikin hukum itu yang dibunuh. Tuhan yang bikin aturan, presiden yang bikin aturan, presiden yang nggak tahu apa-apa, makanya ngawur. Gantian kah? Iya. Oke, silakan Bang Rama lagi. Bang Jess di mute dulu, Melodi di mute dulu. Ya. Kasih Bang Rama lagi ngomong, silakan. Oke, makasih lagi. Ini luar biasa sekali ya, diskusi yang untuk saling menjatuhkan lintas agama ini namanya. Enggak Bang, lanjut. Nah, ini saya cuma mau, sebelum saya masuk pada poinnya, saya mau sampaikan dulu. Kita baca di 2 Timotius pasal 4 ayat 3-4. Di situ dituliskan bahwa karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itu kalian semua ini sudah yang dikatakan dan dimaksud dalam firman ini. Tuh, dengerin teman-teman Kristen, karena di sini kebanyakan Kristen, kalian itu kepada Kristen itu. Kristen ya, karena kalian karena di sini banyak yang di atas itu orang Kristen, jadi kalian semua itu kamu yang Islam ini yang termasuk dalam firman Tuhan ini.
Karena ini harus digenapi, kalau tidak. Kan kalian, ayat itu ini kalian itu yang banyak ngambang. orang Kristen di sini, di atas tuh ada orang Itu. 5, 6 malah ini. Firman Tuhan ini Jadi ini waktunya kalian ini sudah, katanya, oh para pengikut Mamat ini Bang, nggak di akan sini tidak pernah di- terima kebenaran. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya gimana Untuk kami mau memuaskan hawa mengatakan nafsu, menerima kebenaran disuruh memuaskan mengimani Yesus mati telinganya, terkutuk di kayu itu. salib, Bang. Jadi di kitab kita itu sudah memang dari firman-Nya Allah. Jadi mereka sudah tahu apa yang akan Nah terjadi. itulah teman-teman Kristen saya bilang juga dari tadi ya, Bang. Makanya harus itulah digenapi dalam keterbatasan Alkitab. kita manusia Itulah tidak keterbatasan kita. menyelami apa yang dikerjakan Satu-satu. Tuhan. Bang Rama di mute aja dulu, kasih Bunda Melodi dulu. Satu-satu, jangan kayak gitu, nggak kedengaran nanti tertimbun-timbun. Kalau gitu saya gini aja ya buat teman Kristen, saya tidak akan banyak narasi, takut disalahpahami lagi. Saya mau tanya aja deh ya, silakan Ibu Melodi mungkin yang jawab dan jelaskan. Ya sebelumnya begini, saya minta tanya dulu, Ibu Melodi kan Ibu percaya kalau Paulus itu kan Rasul Anda, betul nggak Bu Melodi? Betul, betul. Oke baik. Nah, saya tidak akan menanyakan dalil dari pernyataan Yesus, karena Anda cukup ke Rasul ada aja ya, karena Anda pengikut Paulus kan. Karena dalil-dalil dari tadi yang dibawa pun bukan dari Yesus, tapi dari Paulus. Tapi itulah memang Kristen. Kristen itu kan punya Rasul namanya Paulus, punya Tuhan namanya Yesus Paulus gitu. tidak berjalan sendiri, Bang. Bentar. Iya, Paulus saya tahu tidak itu nggak berjalan sendiri. Makanya saya mau tanya aja Bu, coba di mana Rasul Anda yang bernama Paulus mengajarkan kalau Yesus itu mati terkutuk digantung di kayu salib? Silakan Ibu jelaskan dalilnya di mana dan jelaskan kepada kami. Jangan dari Yesus ya, Yesus nggak mengajarkan itu. Ini ajaran Paulus, mohon maaf. Oke. Kan tidak ada dalilnya dari Yesus itu. Silakan Bu. Begini, Ajaran Paulus, Biar dulu Bang Ferdinand kasih. ajaran Paulus, Silakan, dia mengajarkan apa yang diajarkan Yesus. Dia tidak mengajarkan dari pikirannya sendiri, dia tidak mengajarkan dari filsafatnya sendiri, dia tidak mengajarkan dari hikmatnya sendiri. Dia mengajarkan apa semua itu yang dikatakan Yesus. Setelah Yesus mati, ada murid-murid. Dia memilih murid, sebelum Yesus mati dia sudah memilih murid-murid, 12 rasul, 12 murid. Ibu, pertanyaan saya Ibu Setelah tadi nyimak Yesus nggak Bu? mati, Bu, iya. pertanyaan sebentar, saya Ibu jelaskan. nyimak nggak? Sebentar saya jelaskan. Iya. Bukan, Makanya saya pertanyaan jelaskan. saya. Kenapa? Pertanyaan Rasul saya. Paulus? Enggak. Emang Yesus pernah berkata kalau dia itu mau mati menjadi terkutuk? Yesus pernah nggak dia bicara? Yesus selama dia hidup, dia memilih. Bang, dengar dulu Bang. Makanya Enggak, Yesus iya, saya mau di waktu dia dengerin, hidup, justru saya mau dia mendengarkan memilih dengan jalan-jalan, hikmat. dia Saya memilih mau 12 mendengarkan dengan hikmat. Iya. betul. Pernah nggak Yesus berkata kalau dia itu mau mati dengan cara terkutuk? Pernah nggak Yesusnya loh ini? Dia berkata seperti itu. Sebentar saya cari. Di mana dia bicara? Di mana dia Pada bicara? waktu di malam terakhir sebelum besok hari dia akan disalibkan, dia berkata kepada Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia tahu besok hari dia akan mati, disiksa, Oh, dia dicambuk, berdoa. disalibkan. Dia tahu dia akan mati. Untuk apa? Untuk saya dan saudara. Untuk umat manusia. Dia tahu dia akan mati menanggung kutuk dosa. Kutuk apa? Kutuk keturunan itu yang tadi dari Adam yang Jadi seharusnya sudah ketika di terkutuk situ mati. Yesus berdoa, Sampai dia berdoa hari- kepada Bapa agar sampai Bapa ini. mengutuk Yesus gitu. Gitu maksudnya. Bukan mengutuk. Ya, Dia secara manusia, makanya kan nggak ada dia Yesus tidak itu mampu. kayak gitu nggak ada. Nah, sementara yang ada itu adalah Rasul Anda yang menjelaskan, yang namanya Paulus, Bu. Saya minta dalilnya di mana gitu Makanya loh. tadi kan saya jelaskan begini Pak. Makanya dengar dulu. Dengar dulu. Makanya tadi saya jelaskan begini. Ketika Yesus hidup, dia bersama rasul, 12 rasulnya. Berjalan-jalan. Setelah dia mati, dan rasul-rasul itu mulai memberitakan Injil ke berbagai-bagai tempat. Setelah mereka mati, muncul rasul-rasul yang lain menjadi pengikut-pengikut Kristus. Termasuk salah satunya Rasul Paulus. Dan termasuk kesininya kita, orang-orang Kristen yang mengimani dia. Jadi, Paulus Sekarang mengajarkan bukan ajaran Rasul Anda Paulus yang sendiri. bernama Paulus, di mana dia mengatakan kalau Yesus itu mati dengan cara terkutuk digantung di kayu salib. Itu di mana?
itulah ajaran Rasul Anda. Tadi kan kalau ajaran Yesus kan nggak ada tuh. Kalau nggak ada jangan dipaksain. Yesus tidak mengajarkan itu. Nah sekarang Rasul Anda yang mengajarkan, tolong dalilnya di mana? Ajaran Paulus itu ya ajaran Yesus. Paulus mengikuti teladan Yesus. Ya di mana Paulus mengajarkan itu? Fokus Kristen itu ada pada Yesus. Seperti Anda membela Nabi Muhammad Anda. Apakah Anda kalau pada gitu waktu saya itu ada bantu aja bersama-sama Bu dengan dalilnya dia? yang tadi tuh Galatia 3 nomor 13. Ibu ini Ya, loh. itu Galatia 3 Kenapa nggak mau jujur orang Kristen? Itu di Galatia nomor 13. Galatia 3 nomor 13. Ibu bilang dong ke kami, saya bingung bisa dibantu, saya bantu. Kami nggak pelit ilmu, Bu. Kristus telah menebus. Tapi itu Saya, kan saya tidak bilang membantu. di Saya tidak Ulangan bilang Anda harus membantu saya. 21 ayat 23. Nggak bilang, betul. Makanya, tapi sekarang terbantu kan? Memang Ya udah terbantu, Bu, nggak apa-apa, nggak usah diterima. Itu pemberian dari saya. Baca aja, Bu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Memang kan pada zaman itu orang-orang yang ada terbantu di kan sekarang dalilnya. yang berdosa, orang-orang yang terkutuk. Nah itu yang Tetapi mengajarkan kenapa itu Yesus siapa, Bu? Tetapi kenapa Yesus Itu yang memilih dia mengajarkan terkutuk? siapa? Ya itu Paulus memang. Ya itu yang mengajarkan siapa itu, Bu? Paulus. Itu kan dari Yesus sendiri. Nah, Paulus. Itu Tuh, tidak JS aja tahu itu Paulus. Dengar. Iya, tapi kan Itulah itu tidak ajaran Rasul mengajarkan. Anda, ya, ajaran Rasul Anda yang menjadi panutan Anda, yang mengajarkan kalau Yesus itu Tuhan Anda dan mati terkutuk di kayu salib. Yesus sendiri utusan Tuhan untuk Bani Israel. Dia mengajarkan jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Ajaran Yesusnya Yesus dikasihi, ajaran Paulusnya Yesus dikutuk. Itu bedanya. Makanya di sini kalau begitu saya ambil posisi pengajaran Yesus, Anda ambil posisi pengajaran Paulus gitu. Paulus Pengajaran Paulus Galatia itu mengikuti rujukannya itu pengajaran Kristus. Paulus tidak berdiri sendiri. Harus dibedakan, Bang. Cuma satu-satu ngomong, woi. Kenapa ini? Oh, saya jelaskan dulu. Ya harus dibedakan teman-teman, harus dibedakan. Mana ajaran Yesus, mana ajaran Paulus. Tadi Rama bilang kayaknya setuju saya. Menurut abang tadi, menurut abang tadi Iya. ayat 13 itu ajaran Paulus. Baca dong ayat 14. Iya. Yesus Kristus telah membuat ini. Berarti itu Nah, ajaran kata dari Paulus siapa? kan itu. Iya kata Paulus kan. Supaya di dalam, karena kan ajaran Paulus itu Lah, iya, kata berdasarkan Paulus itu. ajaran Yesus. Iya betul, Mi. Pak. Iya kata Nggak mungkin. Paulus. Karena itu kan Paulus yang tulis. Kata Paulus betul, kata Kecuali Yesus Paulus. ada menulis. Tetapi Lah iya kata Paulus itu mengajarkan kepada Kristen. Ini sama. Yesus itu terkutuk digantung di kayu salib. Gimana sih? Ini Kenapa sama. jadi nggak pede? Lama-lama. iyalah, abang juga Sapu sendiri betina ngakui juga. kan Yesus dikutuk di kayu salib. Ada ayat sapu Apa betina. tapi kita sapu juga betina harus tidak bilang itu musuh. Jangan ajaran? marah-marah Pak JS. Kenapa Pak JS marah-marah sendiri Pak JS? Tidak. Terus apa? Masa orang yang tulis ke orang lain yang di ini? Iya, Paulus yang Sudah tahu ini melodi ini. Kok nggak paham-paham loh? Kan saya bilang dari tadi, Pak, ajaran Paulus itu berdasarkan ajaran Yesus. Kalau Bapak hanya mengatakan, kan Paulus yang menulis, Paulus yang bicara, ya iyalah dia itu Iya, berdasarkan ajaran saya Yesus. tahu ajaran Paulus itu menurut iman Kristen bersumber dari Yesus karena Yesus yang jadi Tuhannya. Betul. Karena saya bilang sekali lagi ya, Ibu Melody ini kan sebagai Kristen. Kristen itu mengimani Paulus sebagai Rasulnya, Yesus sebagai Tuhannya. Makanya ajaran Paulus pasti mengatasnamakan Yesus sebagai Tuhannya. Betul. Tapi Yesus sebagai hamba Tuhan untuk Bani Israel mengajarkan kepada murid-muridnya, Yesus itu dimuliakan bukan dikutuk. Ajaran Karena Yesusnya. Gitu loh. Itulah bedanya. Aku bilang dari tadi. Dia terkutuk karena kita manusia. Kata Dia Paulus. Yesus itu terkutuk karena kita manusia. Ya kata Rasulmu Bukan yang kata bernama Paulus. Paulus. Bukan hanya kata Paulus saja. Oh, mau ada lagi yang Bukan mengutuk Yesus hanya selain karena Paulus? kata Siapa? Paulus saja. Dia sendiri menyerahkan Siapa diri. lagi? Bapa di surga memberikan anaknya. Bapa di surga Oh, buat memberikan dikutuk. anaknya. Bisa saya bantu kah? Yesus Kristus untuk
tergantung di kayu salib. Ini bahaya ini Pak JS. Melodi Untuk berbeda dengan apa? Pak JS ini. Supaya di dalam dia, Saya tidak berbeda. dengar Saya Bang, cuma supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Ayat 14 ya saya Bu baca. Melodi. Sehingga oleh iman Bu kita Melodi. menerima roh yang dijanjikan. Maaf Bu Melodi ya. Maaf Bu Melodi. Ajaran Paulusnya itu bukan Bapak di surga. Tapi Paulus itulah yang Minta menjadi maaf. sebagai Tidak, kami Bapak. tidak menerima. Tidak, kami tidak menerima karena ajaran Paulus itu Jangan berdasarkan kemana-mana. ajaran Saya Yesus. sebentar. Ibu nggak mau mengakui kalau Paulus sebagai bapaknya Ibu? Dia kan rasulnya kita. Dia rasul. Sekaligus bapak juga kan? Ya nggak apa-apa lah dipanggil Bapak. Iya, bapak-bapak Nah gereja. itu dia makanya Bapak-bapak bapak gereja, kalian pandang itu juga Paulus, Tuhannya Yesus. Banyak Pak, semua bapak-bapak Saya bapak, kalau bapak mengkonotasikan Nih saya bantu dalilnya ya, biar nggak repot, biar nggak repot. Di rumah. Kenapa lari Biar nggak repot Punya nih. bapak di rumah, Kita jadi selesaikan semua orang dulu harus itu. Nih saya bantu dalilnya ya, saya bantu dalil. Ngomong gantian dulu. Pak JS jangan gitu Pak JS. Saya bantu dalil. Saya bantu dalil ya. Sebab sekalipun kamu Bapak mempunyai ini beribu-ribu pendidik. mengutip ayat Oke, saya baca ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu ini lagi ngenalain bapaknya Kristen gimana sih? Nggak usah. Oh, Kita jadi- bicara kutuk tadi Pak, belum selesai kan itu kutuk. Lah iya ini yang mengutuk itu ini orangnya. Kok yang mengutuk itu? Ini kan yang mengutuk ini. Nah, saya baca dulu ya. Kamu tidak Gini, mempunyai Pak. banyak Gini, bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Jadi yang dalam Kristus Yesus, Paulus itu yang jadi bapak menurut ajaran Paulus. Anda salah Kalau memahami. menurut ajaran Anda Yesusnya, salah nih, Anda salah itu kan tadi memahami. untuk Kristen. Itu kan tadi untuk Kristen kan. Nah sekarang kalau untuk Yesusnya, ini kalau untuk Yesus ya, ini untuk Yesus. Dia bilang apa di sini? Nih dia katakan apa? Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya satu bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Ini ajaran Yesus, oke? Nah, sementara Kristen punya ajaran dari seorang rasul namanya Paulus. Paulus itulah yang jadi bapaknya. Itulah bedanya. Bapak Injil, Yang mengutuk Bapak Yesus. Injil. Bapak itu Bapak yang membawa ajaran-ajaran Injil. kecil kali ya Paulus itu. Nah, kata Yesus, jangan kau sebut bapak satupun di bumi ini. Iya huruf besar. Kata Yesus. Berarti saya tidak boleh memanggil. Ini, Bang. Berarti menurut apa yang Anda konotasikan dalam pikiran Anda, papa saya tidak boleh panggil bapak. Ya boleh lah. Terserah. Nah, makanya bapak Terserah. tadi baca yang baca. Bapak tadi baca yang dari mana tadi? Bapak Injil kan? Begitu banyak Mana Bapak bapak Injil, pemberita Injil. Tadi yang di mana tuh? Enggak, ini kata Yesus gimana ini? Sebelum ini. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak Dan di bumi ini. siapapun bapak di bumi ini. Hanya satu. Betul, hanya satu bapak kita, satu bapak. Ya udah. Bapak yang di surga. Berarti jangan sebut bapak kan Saya kepada orang mengakui lain dia satu di bapak bumi ini. surga. Bukan yang di bumi. Iya, jangan di bumi ini satupun disebut bapak. Sementara. Bisa saja, asal jangan menyamakan, Pak. Terus kita mau panggil apa orang tua kita? Ya tanya sama Yesus Pemikiran lah. Anda terlalu Kalau dangkal. kita untuk- menyembah bapak-bapak di bumi itu yang salah. Pemikiran Anda terlalu Kan dangkal ada kan untuk ayah, membahas ada ayat-ayat papi, ada abah gitu. Yang penting jangan Anda bapak, terlalu yang penting dangkal jangan untuk bapak. Hanya Itu kan tradisional, sama kan. terus saya mau katakan apa? Sementara kita punya bahasa, literasi bahasa. Oh Ya, terus berarti ini Yesus kenapa Yesusnya bilang seperti ini? Tanyanya sama Yesus. Pak Guru, berarti Yesus ini nggak boleh disebut Bapa atau disebut Allah kan? Karena dia di bumi. Nggak boleh kata Iya. Yesus. Wah keren. Memang. Oke, nah ini kata Yesus ya. Sekarang tadi kata Paulusnya ya. Saya buka lagi. Paulus itu bapak Injil. Di bumi. Paulus itu bapak. Ya tadi jangan kau Injil, sebut siapapun bapak di terdahulu. bumi ini. Berarti Nah, nggak boleh ngomong bapak lagi ya sama siapapun. Itu bapaknya huruf kecil itu, Pak. Lihat itu huruf kecil. Sekarang begini. Beda. nah sekarang di sini, aduh main Kalau huruf-hurufan bapak sekarang. tergantung pada literasi, kalau bapak tergantung hanya pada tulis, Itu bapaknya huruf kecil, sedangkan Boleh manggil ayah ya, manggil ayah kita. Satu-satu ngomong. Itu huruf kecil Pak.
Nah, ya. Mana Makanya saya sebab bilang sekalipun tadi, kalau kamu Bapak cuma mempunyai terpaku beribu pada pendidik pada dalam kata-kata Kristus, dalam huruf-huruf kamu di tidak situ, mempunyai Bapak akan banyak salah bapak huruf menafsirkan. kecil. Karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapak huruf kecilmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Gitu ya bacanya ya. Bapak Injil. Sudah Bapak milenial Injil. dia, milenial Tapi dia kalau sudah Bapak kalah tuh. satu-satunya Dia sama Tuhan. yang Ya udah. tadi, yang tadi sama yang ini. Berarti kok Huruf salah tuh. besar. Ya udah, kamu tidak Makanya tadi mempunyai saya banyak bilang bapak Bapak huruf hanya kecil, terpatok titik. pada kata-kata itu, tidak melihat. Kak Melodi mereka Bapak itu tidak ngerti melihat kalau bahasa Roh Kudus suatu karya. Kecil dengan huruf besar. mereka nggak ngerti tuh bahasa Roh Kudus. Mereka hanya tafsir hanya buku aja. Mau bahas Ya udah, bahasa Roh Kudus ini, bahasa Roh ya, bahasa Roh. Oke. Ini menarik Ustadz. Pak Guru izin boleh nggak beberapa menit aja? Boleh Ya nggak? silakan. Untuk edukasi juga karena kita membahas bahasa roh ini penting kali nih untuk keimanan teman-teman Kristen. Aku suka yang kayak gini. Ntar aku tunjukin datanya ya. Nanti kalau kamu Kita gantian dulu. Kita turun semua kalau mereka tidak mau gantian bertanya. Masa dia terus yang bertanya ini? Ya, boleh. Cuman aku mau tunjukin satu data aja karena tadi Bang Mata ini. Kau sudah mau menghujat itu. Jangan dulu lari. Enggak, Bang Jens. Kamu turun semua sudah. Kalau mereka tidak mau dijawab. Enggak tahu bahasa roh katanya. Kami mau belajar itu bahasa roh. Mari kita belajar. mereka ingin belajar Host. Tidak ibu turun saja semua. Saya izin klarifikasi dulu. Nanti boleh dijelaskan di mana saya menghina Yesus itu di mana? Saya minta klarifikasi. Saya dituduh menghina Yesus katanya. Saya bilang justru saya bilang saya akan membela Yesus. Kalian sendiri yang mengajarkan mengutuk Yesus. Kenapa kami yang dituduh menghina? Lucu kalian ini. Kan? Mengaku saja bahwa kau salah. Justru dengan Anda Apa? Gini Bang, saya juga di mana saya menghina Yesus itu di mana coba? penjelasan sedikit. Terima saja Justru bahwa sudah salah mengenai Bapak tadi. Justru Pak, begini Bang. Justru dengan Anda mengatakan hal-hal itu, Anda sedang menghina Yesus karena dia sudah menubuatkan ini di firman Tuhan. Dan ini harus terjadi, mau tidak mau itu harus terjadi. Apa sih yang saya tidak Aduh, menghina Yesus. kembali lagi tadi bahasa roh lagi. Saya minta klarifikasi malah nuduhnya kemana-mana nggak jelas. Izin teman-teman Kristen ini sedikit edukasi. Karena tadi dibahas oleh saudara kita Mata Hati. Coba kita mau tunjukin dulu ya bahasa roh. Teman-teman nyimak ya. Cepat buat. Ini dengan saya Pendeta Samsudin Simarmata, pengembalaan di GPD Isoka Lembah Hijau Salatiga. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bahasa roh. Dan pada kesempatan ini pula saya akan mengajarkan buat kita semua bagaimana cara berbahasa roh yang benar. Dengan bahasa roh nanti ini boleh Bapak hafalkan di rumah-rumah supaya Bapak Ibu juga ketika beribadah nanti yang Ini suka video berbahasa- prank ini prank. Ini cuman prank ini. Tunggu dulu, namanya siapa? Coba. Bentar. Pak Pendeta ini Pak Pendeta Samsudin. Pendeta Samsudin Simarmata. Dengarkan dulu. Tadi pengembalannya sudah dijelaskan juga di Soka Lembah Hijau. Dengarkan dulu. Mengajarkan tentang bahasa roh dan ada gereja-gereja juga yang mengatakan bahwa bahasa roh itu bisa dipelajari dan saya juga akan ajari hari ini. Benar dan artinya. Yang pertama, ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, sering orang mengatakan dalam ibadah begini, ketika mereka beribadah atau Itu diskusi atau mau apa sih? ibadah, ada kalimat yang mengatakan bla 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 bla. Pemimpin pujian, bahkan mungkin hamba Tuhan yang di mimbar, bahkan jemaat-jemaat juga mengikuti tadi bla 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 bla. Nah, apa lari ke sini lagi? Bla bla bla. Tidak tahu ini, aneh-aneh hostnya. Tidak yang di sebentar ini Bang Mata Hati tadi. Pak, tidak semua Bang orang Mata Hati Kristen yang itu bilang jangan dulu itu bahasa roh, Pak, tidak selesai, semua. woi. Bang Mata Hati bilang tadi ini karena Ustadz Alif tidak dikuasai bahasa roh. Tunggu dulu, kita tunjukkan dulu. Yesus baik. Catat. Kita Yang kedua, siki-siki
Ganti itu. Betul sudah kalau begitu. Artinya Tuhan Yesus Masih selesai. baik. Siki-siki itu Tuhan Yesus ajaib. Itu yang sering gitu, yang sering. Dan yang ketiga, sikilaba-laba. Ya, yang ketiga, itu artinya Tuhan Yesus luar biasa. Jelas gitu. Kita sekarang belajar bahasa roh gitu. Jadi tadi bla 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 itu artinya Tuhan Yesus baik. Siki-siki itu artinya Tuhan Yesus ajaib. Dan sikilaba-laba itu Tuhan Yesus luar biasa. Ini sudah sesuai nih. Kita dengar yaitu apa? Sikura-baraba. Itu artinya Tuhan. Iya. Keempat hal inilah yang sering selalu kita dengar di gereja-gereja. Dan saya sudah artikan tadi, yang pertama Tuhan Yesus baik, yang kedua Tuhan Yesus ajaib, yang ketiga Tuhan Yesus luar biasa, dan yang keempat sikura-baraba tadi itu adalah Tuhan Yesus mulia. Dari penjelasan saya ini, apakah Bapak percaya? Oh, percaya dong. Pemirsa percaya? Oh, percaya. Yang dikasih oleh Tuhan? Percaya. Bahasa roh yang baru saya ajarkan dan artinya? Percaya. Bagi Bapak Ibu juga mungkin yang sering berbahasa roh. Ya, percaya. Nah, saya mau kasih tahu ini artinya. Percaya enggak? Percaya dong. Udah ku catat tadi. Saya mau katakan, semua yang saya katakan tadi itu semua bohong. Waduh. Udah ku catat loh, Pak. Coba ulang. Saya mau katakan, semua yang saya katakan tadi itu semua bohong. Waduh, udah ku catat. Aduh. Ternyata semua ini hanya bohong-bohongan aja. Jadi teman-teman, itu tepuk tangan ya. Bahasa roh itu nggak ada, itu semua bohong. Jadi Bang Mata jangan lagi sebut-sebut bahasa roh ya, nanti malu. Silakan dilanjut kembali diskusinya, Ustaz Arif. Aduh, YouTube didengari, udahlah. Ngantuk. Saya bisa bantah tadi cuma bahasa roh, tapi janganlah di sini. Kira Bang Adib sendiri yang mau berbahasa roh. Rupanya nengok nyontek. Ustaz Alif monitor? Sudah monitor Ustaz? Ini kan tadi bahas sedikit karena diminta untuk membahas bahasa roh. Gara-gara mata hati tadi mintanya bahasa roh. Begitu. Saya udah Kamu capek bahas bahasa roh bos. kah? Udah capek nyatat ya Ustaz Alif? Iya, di tip X nggak bisa tanggung jawab, woi. Wih, parah kali, woi. Pandi, kamu bahas bahasa roh kah? Kira berapa Ya udah jangan, makanya tadi ngapain ada yang bawa-bawa bahas roh tadi. Masuk ke roh medis ya Bang ya. Halo, selamat siang. Bang Yudisari ini Kristen atau Muslim agamanya? Yudisari. Nah, dilanjut kita ya. Ya lanjut Pak Guru. Dilanjut. Tadi gimana yang mau ditanggapi tadi, yang mana coba? Waduh, malah pada tumbang kena bahasa roh. Ini gimana ini teman-teman Kristen ini? Saya tadi pergi bentar Pak, jadi kurang memahami. Oh, berarti Anda aman, tidak kena pengaruh bahasa roh tadi ya, makanya Anda selamat. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanggapi silakan. Bahasa rohnya dilewatin aja. Oh. Saya ingin bertanya nyerah. bisa Pak? Silakan. Oke. Di dalam surat Toha nomor 14 di situ dikatakan, coba buka dulu Pak Al-Qur'annya. Saya tahu, sebutin aja apa yang mau ditanyakan. Oke. Pertanyaan saya sebentar, saya buka suratnya. Surat Toha nomor 14. Surat Toha nomor sebentar, lagi nih.
Mana nih? Nanti kalau udah selesai kasih tahu ya. Iya, ini lagi nge-lag nih Pak. Ini lagi berputar-putar nih jaringannya. Iya, nanti kalau dia HP-nya sudah benar kasih tahu saya. Saya bisa tanya Bang Alif. Mungkin HP-nya perlu dicelup dulu Bang, biar dia diberkati. Iya, cuma pemimpin kami nggak di dalam mayat, nggak jadi mayat. Nah iya, makanya dicelupin. Iya. Mana ada pemimpin nggak jadi mayat-mayat? Yesus itu ada tertulis di dalam Bible, ada gila-gila. Yo, mayat itu Mayat tahu nggak arti ada mayat Yesus. Enggak, kau tahu nggak mayat itu apa? Bentar aku tunjukin ya datanya. Jangan ngomong sembarangan lah. Pasti ada bantahannya di dalam Bible-mu. Iya, makanya saya katakan, kamu tahu nggak mayat itu apa artinya? Mati Tuhan ini, sudah mati nih Tuhanmu. Ini mayat itu bangkai. Ada mati bang, pun kami udah naik ke surga bang. Iya, Mati, tapi kan Bang. jadi mayat, betul? Pernah jadi mayat gak Yesus? Nggak pernah jadi naik bang. Makanya jangan menyinggung-nyinggung. Tapi kalau Nabi Muhammad Yo. bang, udah naik ke surga bang. Alif 03. Halo. Halo, ya. Ini dalam surat Toha nomor 14. Ya, saya bantu gedein ya biar kelihatan. Nah, tuh. Nih, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatkanku. Pertanyaanku, di sini kan pembicaraan tentang Allah dan Nabi Musa. Pertanyaan saya, Betul. sejak kapan Nabi Musa sholat? Silakan, tunjukkan datanya. Sejak kapan Nabi Musa sholat? Iya, soalnya dikatakan di sini pembicaraan tentang Allah dan Nabi Musa. Oh ya Silakan. udah. Berarti kalau gitu untuk pemahaman orang Kristen para nabi itu tidak pernah sholat kan? Bukan. Di dalam surat Toha di bukan. sini sudah dikatakan. Saya tidak membantah. Iya, Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatkanku. Pertanyaan saya, di sini kan pembicaraan Allah dan Nabi Musa. Iya betul. Betul. Sekarang pertanyaan saya, sejak kapan Nabi Musa sholat? Ya, itulah sejak menerima wahyu, gimana sih? Tunjukkan datanya. Di mana Nabi Musa sholat? Nah itu ayat Al-Qurannya ada. Enggak, di mana datanya? Data Musa sholat. Ya udah, Ini berarti kan menurut Allah. Kristen dia Ini kan perintah Allah. iya. Pada Nabi Musa. Menurut Kristen berarti Nabi Musa tidak sholat kan? Oh iya, jelas. Oh ya udah, makanya menurut Kristen itu gitu ajarannya, dia nggak sholat. Makanya menurut Islam Nabi Musa itu sholat dan semua Mana para datanya? nabi itu sholat. Enggak, saya berdasarkan data loh Pak. Saya sudah kasih data surat Toha nomor 14. Nah, ya itu udah. Menurut Islam Nabi Musa sholat, menurut Kristen tidak sholat, kan gitu? Iya. Menurut kalian Nabi Musa sholat, betul? Iya. Mana datanya Nabi Musa Nah sholat? itu ayatnya. Kok itu? Ini kan perintah Pak. Perintah Iya, Allah berarti dia kepada sholat, Nabi Musa. gimana sih? Perintah Allah kepada Nabi Musa. Contoh gini betul. ya, gini ya. Begini. Gini, aku adalah presidenmu. Jadi kau harus pergi ke Ya silakan Amerika. diperumit pertanyaannya, nggak apa-apa. Apa itu? Ya terus diperumit pertanyaannya. Terus cuma satu aja pertanyaan saya sejak kapan Nabi Musa sholat? Ini dijawab dalam Al-Quran, di dalam Quran surah Yunus ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung artinya aja biar kalian cepat paham. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah dan laksanakanlah sholat serta gembirakanlah orang-orang mungkin. Tuh, laksanakan sholat. Udah selesai. Silakan. Udah. Perintah dengan melakukan. Silakan Ustaz Alif. Lanjut. Apalagi Kok kabur? Surat Yunus itu sudah saya Jangan baca. terlalu keras. Apa yang kau coba buktikan? Apa yang kau coba buktikan? Apa yang kau coba buktikan? Ya udah sih, kalau Kristen itu kan tidak mengimani Nabi Musa sholat, ya kita toleransi aja gitu loh.
Kalau di Islam, Nabi Musa itu sholat. Tidak loh, Pak. Kristen memang nggak boleh sholat. Gimana perintahnya? Lah itu ayat yang kau baca itu. Enggak, oke, tadi Pak Fandi Ahmad memberikan data kepada saya. Surat Yunus nomor 10. Oke. 87. Itu perintah. Apa? Iya, perintah sholat berarti harus sholat. Masa Nabi Musa nggak sholat kalau diperintah sholat? Kali kau. Perintah melakukan beda. Kalau Nabi disuruh sholat sama Tuhan, sholat nggak Nabi? Sekarang gini aja, satu saja. Di mana? Kalau Yesus disuruh menyembah kepada Tuhan, dia sembah Tuhan nggak? Kalau nggak, durhaka dong Yesus. Oh, Tuhan tidak. Yesus tidak punya Tuhan. Yesus tidak punya Tuhan. Yesus bilang, kami menyembah apa yang kami kenal, sedangkan kalian menyembah yang tidak kalian kenal. Apa yang kau mengototkan di sini? Kalian berarti itu tidak dibantah. Itu sholat. Apa sih? Apa yang kau mengototkan apa? Data sudah ditunjukkan samamu. Apa yang kau mengototkan? Sebentar, Pak Fandi Ahmad. Kau mengototkan lucu kali kau. Yang tidak valid. Yang panas Pak, aduh Kenapa di sini? Udah kutunjukkan data. Kau bertanya, kutunjukkan data. Nah, Nabi Musa sholat, ternyata diperintahkan sholat, berarti harus sholat. Masa Nabi tidak sholat? Gimana sih? Bro, apa harus mempadai santai itu begini, Bro. Santai lah. Terus maunya apa? Kalau mau Nabi Musa tidak sholat, ya itu hakmu, keinginan kalian, iman kalian, silakan imani Nabi Musa nggak sholat. Tapi di dalam keimanan Islam, di dalam Al-Quran Nur Karim, surah At-Taha ayat 14, surah Yunus ayat 87, baginda Nabi Musa itu sholat. Selesai. Lanjutkan, apalagi silakan. Lanjut Ustaz Alif. Lanjut Pak Guru, dididik murid-muridnya nih. Kalian nggak bermaksud. Data yang Anda tunjukkan itu Pak Fandi Ahmad itu tidak valid. Soalnya itu perintah. Apakah perintah itu Nabi Musa? Nah, itu kepada Nabi Musa diperintahkan sholat, makanya dia sholat. Allah. Tidak kenapa. Ya, kata Kristen, nggak apa-apa kata Kristen. Jangankan kenal Yesus aja kagak. Ya, kami paham Kristen itu suka membantah ajaran Yesus. Kami paham, tahu itu. Beda dengan para nabi, beda dengan Islam. Islam nggak membantah ajaran Tuhan. Kami paham bahwa Kristen itu ketika Yesus suruh sunat, Kristen nggak sunat. Ketika Yesus suruh sujud, Kristen nggak sujud. Ketika Yesus untuk memuliakan hari Sabat, kalian tidak ikuti malah hari Minggu. Kami paham Kristen itu selalu membantah ajaran Yesus. Paham? Nah, data itu begini ya, data itu begini. Saya kasih data. Contoh. Pertanyaan saya. Apalagi pertanyaannya? Mau ngasih contoh apa mau ngasih pertanyaan sih? Enggak, data yang valid begini. Jangan data yang gimana? Begini datanya. Kalau saya bertanya begini ya, saya bertanya contohnya. Mau ngasih contoh apa mau ngasih pertanyaan yang jelas? Enggak, soalnya data yang dikasih Pak Fandi ini tidak valid. Itu hanya sebuah perintah, bukan melakukan. Oke. Kalau gitu beda. Saya bacain ya. Kalau gitu nih, saya baca contoh begini ya, Nabi Musa nih. Saya tanya deh, ini Nabi Musa lagi sholat apalagi ke gereja Pargoy nih. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu ia sujud menyembah. Ini lagi ngapain dia? Itu yang di Alki. Keluaran 34 nomor 8. Ini lagi sujud, lagi sholat apalagi ke gereja ini nyanyi-nyanyi. Berlutut katanya. Enggak kata sholat. Di Bible aja berlutut Nabi Musa kayak sholat. Kenapa Kristen jongkrak-jingkrak lompat-lompat? Pak Alif, begini ya Pak Alif ya. Kalau ditanya kebiasaan itu, kalau misalnya ditanya Al-Quran, jawabnya di Al-Quran, jangan di Alkitab. Oh bukan, ini kitabnya Nabi Musa kan, ini bukan kitabnya Kristen. Gimana sih? Berarti itu kalian mengakui kitab Nabi Musa. Ya kamu terima nggak kalau Nabi Musa itu sujud menyembah kepada Tuhan? Sujud. Kamu mengakui nggak kitab keluaran yang kami pegang sekarang ini, kitab keluaran yang kami pegang sekarang ini adalah kitab Nabi Musa? Ini keluaran terjemahan. Bukan, saya tanya, kitab yang kami pegang ini dalam kejadian sampai ulangan, kitabnya Nabi Musa, kamu terima apa enggak? Bukan, nggak terima. Itu kitab kami kamu pegang. Ya, kenapa kitabmu yang bukan aja Nabi Musa bilang sujud berlutut dan menyembah kepada Tuhan, terus kenapa? Ya sepakati dulu, kamu setuju nggak? Ya udah sepakat, yang bukan aja menjelaskan Nabi Musa sholat sembahyang bersujud. Paling kita menyembah dulu, sujudlah. Biar saya sepakat. Gini, kamu setuju nggak kitab keluaran
yang kami pegang sekarang adalah kitab Nabi Musa? Bukan, ini bukan, ini terjemahan bahasa Indonesia ini. Itu kamu buka. Itu kitab kami. Tengok. Nah, ini kitabmu. Sekarang kamu percaya nggak dengan isinya? Enggak, kita clear dulu. Loh, iya, ini kitabmu, saya tahu. Kamu percaya nggak dengan isinya? Ya, gini. Kamu yang ya udah. Ini Nabi Musa lagi sujud menyembah kepada Tuhan, apalagi ke gereja? Lah, kamu yang serba salah. Ya serba salah memang. Pak Alip, begini Pak Alip. Gimana? Saya dulu. Kamu membuka kitab Keluaran. Kitab Keluaran itu yang kami pegang sekarang, ya, betul kan? Karena tidak kau keluarin, makanya saya buka Keluaran. Gini, Keluaran berapa? Keluaran berapa itu? Bisa buka? Ya udah saya keluarin ini. Keluaran 34 ayat 8. 34. Kenapa sih kalian takut? Padahal Nabi Musa sujud di kitabnya, wah para kali Kristen ini. Waduh, kok bisa kayak gini kalian ini? Ya. Para kali. Mau mengatakan kitab Keluaran itu adalah kitab Nabi Musa. Oke, saya setuju. Menurut Pak Alip. Dan saya tanyakan kembali kepada Pak Alip. Anda setuju nggak kitab ini yang saya pegang dan Anda tunjukkan datanya, kitab Keluaran 34 ayat 8, setuju nggak bahwa ini adalah kitab Nabi Musa? Bukan, itu kitab cetakan LAI itu. Bahasa Indonesia. Loh, iya betul itu. Kitab Nabi Musa. Lah itu betul. Itu cetakan LAI. Coba kau ada nggak itu penerbitnya siapa itu? Ada nggak tulisan penerbitnya? Kitab Paham saya. 34 Coba itu cetakan LAI bukan itu? Sebentar, kitab yang kamu buka tadi, kamu mengakui, kamu menanyakan kepada saya, ini kitab Nabi Musa kan? Betul, saya mengakui. Sekarang saya tanyakan kembali kepada Anda. Kitab yang Anda bukakan tadi adalah kitab Nabi Musa atau bukan? Anda setuju nggak? Bukan. Kan? Ngapain kalau bukan? Ngapain kamu keluari? Nah, itu cetakan LAI. Saya tanya, itu kitabmu kan? Itu kitabmu kan? Kamu mengatakan sendiri tadi dengan mulut Anda bahwa itu Musa. Nggak, saya tanya, itu kitabmu kan? Astaga. Iya, saya tanya, itu kitabmu kan? Yes. Nah, di situ menurut LAI, cetakan LAI, Nabi Musa itu ke gereja atau lagi sujud kepada Tuhan? Sujud. Ya sudah. Oke. Ada nggak menurut LAI-mu, menurut kitabmu, Nabi Musa ke gereja? Ada nggak? Ya, gini. Sudah. Ya ada mimpi kalau ada nggak ada. Udah Bang Ferdinand, percuma ngomong sama mereka. Mereka itu nggak pernah mengakui. Diam aja, kalian yang nggak mengakui Nabi Musa itu sholat, itu lagi sujud itu loh. Oke. Aku bilang dari awal, mereka tuh nggak mau Oke, begini. Kita clearkan dulu pembicaraan Pak Alif. Anda berbicara harus menanggung pembicaraan Anda, Pak Alif. Anda berbicara tadi. Anda membukakan Keluaran 34 mengatakan ini kitab Nabi Musa. Saya setuju. Oke, saya setuju. Nah, ketika saya bertanya, halo, siapa yang bilang keluar? Tes. Sendiri yang nanya tadi. Begini, saya ulangi ya. Itu nampilin kitabmu, bukan nampilin kitab Nabi Musa. Mana ada kitab Nabi Musa? Kamu diterbitkan di Indonesia, nggak ada. Iya, Pak Alif, begini Pak Alif ya. Ketika kamu membukakan Keluaran 34 ayat 8, jelas kamu mengatakan, ini kitab Nabi Musa apa bukan? Saya setuju. Ya, kitab Nabi Musa. Malah saya kembalikan lagi kepada Anda. Anda setuju nggak yang Anda bukakan tadi, kitab Keluaran 34 ayat 8 adalah kitab Nabi Musa? Bukan, itu kitab cetakan LAI bahasa Indonesia. Maksa banget sih. Oke, bukan. Oke, nggak ada ya? Nabi Musa bicara kitabnya Keluaran, nggak ada. Keluarin juga nggak ada. Keluarkan juga nggak ada. Nggak ada itu. Itu bahasa Indonesia semua. Iya. Oke, Anda mengatakan bukan kitab Nabi Musa. Oke, kita pegang ngomongan Anda. Bukan kitab Nabi Musa. Saya tulis ini. Bukan kitab Nabi Musa. Lalu itu coba Anda itu Keluaran itu kitab cetakan siapa itu? Sebentar, kalau emang bukan kitab Nabi Musa, kenapa Anda keluari ayat ini? Kenapa Anda jawab dengan ayat ini? Saya bukain kitabnya Kristen yang mencatat kisah Nabi Musa. Makanya kalau iya, saya membuka kitabnya Kristen yang mencatat kisah Nabi Musa, dia sedang bersujud menyembah kepada Tuhan. Kamu percaya atau tidak sekarang saya tanya? Saya percaya bahwa Nabi Musa. Ya sudah, ternyata kitabmu yang mencatat. Mantap.
Soalnya kita bukakan Al-Quran, nggak mau dia ikut percaya. Ya udah bukakan kitabnya. Kalian gak gitu. Khalif. Kamu mengatakan sendiri kepada saya. Apa lagi? Kamu setuju nggak ini kitab Nabi Musa? Kamu bilang kepada saya setuju. Bukan. Astaga, kamu mengatakan, kamu setuju nggak? Nah ini saya sudah bilang berkali-kali loh. Bukan itu yang kutanyakan. Kamu bilang tadi perkataan. Jangan marah-marah lah, woi. Perkataan Pak Alif mengatakan kepada saya, Ferdinand, kamu setuju nggak Keluaran 34? Ini ayat 8 adalah kitab Nabi Musa. Saya menjawab dengan keras, setuju. Oke. Di dalam iman Kristen, ini adalah kitab Nabi Musa. Tetapi ketika Anda berbicara, isinya percaya. Menurut Anda, sebentar, percaya. Ya sudah, berarti kitabmu itu. Iya, kita clearkan dulu apakah ini betulkah kitab Nabi Musa. Udah selesai, Nabi Musa bukan percaya, udah selesai. Mencret dia teman-teman. Mau diulang-ulang kemana-mana juga jawaban saya nggak berubah-berubah loh. Mencret mereka, kalau emang bukan, kenapa kamu bawakan kitab ini? Kalau emang bukan kitab supaya Nabi kau Musa. percaya. Kau kan gak percaya Al-Quran, kau percaya kitabmu, ya udah. Yes. Nabi Musa sujud, selesai. Tidak begitu Pak, tidak begitu. Oke, begini. Ketika saya diskusi kepada Anda, kamu bertanya, Pak Ali bertanya kepada saya, siapa Yesus? Yesus. Bisakah saya menjawab dengan Al-Quran? Tidak bisa. Tidak bisa. Yang nanya siapa? Yang nanya saya apa Anda? Mau saya jawab. Begini. Gimana? Ketawa lagi, setan Jibrilnya masuk. Iya, lanjut. Setan Jibrilnya masuk. Udah. Iya, hantu sucinya itu, hantu suci itu. Ya, Holy Ghost. Gini ya. Yang melayang-layang di atas air. Gini Valid ya. Nah, gimana? Kita diskusi baik. Ya, Ketika betul, diskusi. Anda bertanya kepada saya, contohnya, siapa Yesus? Dan siapa Nabi Musa? Enggak, bukan saya menjawab. Saya menjawab. Anda bertanya siapa yang saya yang nanya. Saya yang nanya. Iya. Ya, Bang Ferdinand, siapa Yesus? Bisakah saya jawab dengan Al-Quran? Tidak bisa, karena ini menurut keyakinan saya. Betul. Saya tanya siapa Yesus menurut orang Yunani? Silakan. Lah, sebentar, ini ada sebuah contoh. Ya kan Yesus itu kan orang Yunani, itu nama Yunani, gimana sih? Lari-lari ceritanya. Ya, tadi saya disuruh nanya loh tadi. Mana lah aku ini? Turun lah aku ya, nggak bisa diskusi kalian. Ya turun. Oleng bahaya. Nggak bisa mau pakai nama Yesus, tidak ada Yesus di dalam Al-Quran. Kalau Nabi Musa kan ada dalam Biblemu yang kau imani itu. Jadi enak perbandingannya, itulah sudah disiapkan orang-orang Islam ini. Fande, sampaikan Al-Quran kepada mereka. Siap ya Tuhan. Ada dari Bible-nya juga kusiapkan kalian data. Woi, keren kali Tuhan kami ini. Kita disiapkan data, semua ada dalam Al-Quran, dalam Bible. Keren kali. Begitu teman-teman. Lanjut. Kalau debat kalian turuni nggak jelas. Dia turun sendiri, nggak usah fitnah terus lah, capek. Enggak, kalau versi Kristen orang turun sendiri itu diturunin bahasanya. Itu beda. Dia punya kamus bahasa Bible sendiri. Kita lihat sendiri ya. Oh, gitu ya. Oke, Bang Mike, selamat sore. Selamat sore. Dan saya nambahin sedikit lagi, itu menarik ya. Silakan saudara. Jadi saya bisa membuktikan bahwa Musa itu milik Kristen. Ya silakan aja diakui. Kenapa saya bicara begitu? Kita bisa lihat di Matius 17, 1 dan 3. Situ berbunyi, 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Lalu ia berupa-rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Nah, ini sangat sudah membuktikan bahwa Musa yang di zaman perjanjian baru itu kenal dengan Tuhan Yesus. Jadi otomatis kenal dengan orang Kristen. Enggak dong. Ini bukti nyata yang tidak terbantahkan. Kalau memang Anda bisa berbicara seperti saya, silakan ayat berapa. Kan Kristen itu baru ada di zaman Paulus, Bang.
Iya, tapi ini ya belum Musa ada lah itu- Kristen berarti nggak kenal gimana sih? Musa bertemu dengan Tuhan Yesus. Yesus Bahkan Yahudi, Musa Elia- Yahudi. Wajarlah mereka saling kenal gimana sih? Bahwa Iyalah Kristen mah baru ada di zaman Paulus, nggak nyambung lah. yang tidak mati itu yang naik ke surga itu bertemu dengan Musa, dan Musa itu yang mati. Iya, udah. Iya. Nggak apa-apa. Ini Anda buktikan kepada kami orang Kristen ini ayat di mana Anda yang bisa seperti kami orang Kristen ini supaya kita yakin betul gitu. Jangan yakin betul tuh kita apa? ngawur-ngawur gitu loh. Maksudnya mengklaim-klaim gitu. Mengklaim-klaim gimana sih? Kan Anda bawa narasi itu, nggak apa-apa. Nabi ini Musa kan bertemu Yesus, saya nggak mempermasalahkan. Secara spesifik yang menerangkan, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu berkaitan dengan perjanjian lama. Bisa Ya udah, Anda benar. buktikan seperti kami, seperti Kristen yang begini? Karena Anda tadi kan saya mendengar klaim terus. Ini narasinya ngambang terus, bingung saya. Iya, Yesus mengaku bertemu dengan Nabi Musa. Ya sudah, pengakuan Yesus. Apa yang saya permasalahkan? Bukan, ini bukan pengakuan salah lagi. Yesus. Ini kan ditulis oleh Oleh siapa? Matius. Matius itu Kristen atau bukan? Oh iya dong. Matius itu kan rasul Yesus. Gimana sih? Loh, Muridnya Kristen Yesus. baru ada di zaman Paulus, gimana sih? Iya, di Antioquia. Lah iya, belum ada itu Kristen, gimana sih? Kristen itu adanya Kristen nanti apa? di nubuatan Yesus, Matius 7:23 itu baru ada Kristen. Bukan, itu di Kisah Para Rasul. Oke, arti Enggak, Kristen Matius apa? 7:23, Bang. Coba kau baca. Itu nubuatan untuk Kristen. Arti Kristen apa, Pak? Pengikut Kristus. Ya udah, benar sekali. Ya betul. Betul. Nah, di situ di Matius 7 ada Kristus palsu nanti. Itulah yang diikuti oleh Kristen. Yang akan diusir oleh Kristus yang asli, gitu loh, Bang. Itu kan tidak bisa Anda mengatakan begitu karena itu kan kata Yesus. Kok saya sih? Iya, itu kan berkaitan dengan nabi-nabi palsu. Kan sudah dijelaskan. Iya, makanya nabi palsu, Mesias palsu, bermujizat, Betul itu. pakai nama Iya. Yesus. Bahkan dikatakan siapa itu? Iya, pakai nama Yesus contohnya. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di Galatia 1 ayat 8 kan susah. Nah, kita berarti tahu. sudah kau sebut orangnya. Ya udah, itulah Kristen kan? Bahkan Rasulnya Paulus, Tuhannya Kristus. Rasul Petrus juga ada menulis tentang itu. Bahkan Ya di udah, perjanjian jadi- lama juga kita kayak saya juga ada menulis itu. Mau kemana lagi dia? Mau kemana lagi? Bang, siapakah Ini itu? dikasih nyaman pun ternyata malah kok muter-muter terus loh. Bingung saya ini. Oh, Alkitab itu harus keseluruhannya dan dia itu Iya, berkesinambungan. keseluruhan betul. Kehebatan Alkitab itu bukan ayat satu itu berdiri, tapi dia itu harus menunjang. Contohnya seperti Yesus ini adalah firman dari Allah Tritunggal itu. Kita bisa baca di Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 1 ayat 14. Yohanes 1 nomor 1. Bahwa Allah Tritunggal itu yang dalam kekekalannya memiliki Mana Yohanes 1 nomor 1 Tritunggal? Ada kata Tritunggal di mana, Bang? Saya jelaskan kamu, iya kan? Bukan, ini Bahwa memburamkan, bukan menjelaskan. Yohanes 1 nomor 1 di mana ada kata Tritunggal? Lah Allah Bapa itu kan Tritunggal. Bagaimana kita Coba tahu Yohanes Bapa 1 nomor 1 itu berapa? Ada Tritunggal. Itu coba bacain di mana ada Tritunggal di situ. Bagaimana kita Kristen tahu itu Tritunggal? Kita bisa lihat di kitab Kejadian. Itu kan dari 1, bapak-bapak 2, 3. gereja Kristen. Bukan. Ini kitab pertama. Ya udah coba, iya di mana? Makanya ada Tritunggal di situ di mana? Di Yohanes 1 nomor 2 dan 1. 3. Kejadian 1, 2, 3 itu sangat. Enggak jadi. Yohanes 1 enggak jadi. Hah? Itu kan Yohanes 1 enggak tidak menyelamatkanmu. Itu kan mengatakan asal usul Yesus Kristus, bahwa Yesus Yang mana? Kristus itu adalah daripada firman. Karena kita buktikan di kitab Yohanes 1 ayat 1. Kita baca ya, silakan. jangan supaya jangan ada Ya, coba dusta baca di mana ada antara- kata Tritunggal di situ. Silakan, saya tungguin. Oke. Bentar, ini masih loading ini. Bentar ya.
Harus loading, harus. Kalau bisa loadingnya yang lama ya, karena itu ciri khas. Yohanes Ya. 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Udah. Mana Iya. Tritunggalnya? Jadi ini mengatakan bahwa ini adalah firman Sang Bapa yang menjadi manusia. Berarti itu nggak ada 3, 1 itu berarti kalau gitu. Ini kan menjelaskan bagaimana Yesus itu hadir ke dunia. Coba Yohanes 1 nomor 1 ada 3 oknum itu di mana sih? Coba saya pengen tahu, jelasin deh. Ini kan Allah memberitakan tentang firman-Nya yang telah menjadi manusia yang Ya, ditulis coba oleh Yohanes Rasul 1 nomor 1 ada 3 oknum itu di mana, siapa aja, coba jelaskan. Oke. Firman itu adalah Allah. Ingat, Tritunggal Ada itu berapa di situ? Bapa Ada berapa? yang memiliki firman dan memiliki Roh Kudus dalam kekekalannya sesuai Nggak ada di Roh kitab Kudus. Kejadian 1 Tuhanmu dan baru 2, 2 di 3. situ. Tuhan kita 1. Oh 1 malah. Ya nggak ada tri kalau gitu. Kenapa kau bilang tadi trak-tri? Saya buktikan kepada Anda kalau Anda tidak percaya. Ya makanya lagi ditungguin dari tadi pembuktiannya, lagi ditungguin. Cepetan, itu di situ ada 1, ada 2, apa ada 3 coba. Oke, Matius 28 ayat 9. Loncat lagi.